Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana. Kali ini dalam seri mujizat Yesus. Berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Kita ulang, ada 3 pandangan tentang mujizat. 1. Ada pandangan yang tidak mengakui adanya mujizat. Mujizat itu tidak ada. Mujizat itu dongeng, cerita bohong. Pandangan yang kedua, mujizat yang langsung sudah berhenti. Tuhan memakai proses secara alami. Kalau itu terjadi hanya karena jawaban doa. Jadi mujizat langsung itu tidak ada. Tapi pandangan yang ketiga adalah mujizat langsung masih terjadi jika Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhan memakai mujizat secara proses. Kita belajar mujizat itu adalah perbuatan ajaib supranatural. Terjadi supranatural. Secara akal yang terbatas, akal ini tidak mampu menerimanya, akal tidak sanggup menerimanya, akal tidak mampu menjelaskannya. Itulah mujizat karena melampaui akal manusia. Kita meyakini mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Dan ada 2 macam mujizat yang kita yakini. Mujizat langsung dan mujizat secara proses. Mujizat terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Pada bagian ini kita akan bersama-sama membahas mujizat kesembuhan secara khusus, sembuh atas roh jahat. Jadi Yesus mengusir roh jahat yang membuat orang itu menjadi stres, menjadi gila, menjadi kerasukan, bahkan dia menjadi kuat sehingga orang menjadi takut. Kisah ini terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Saya membaca ayat 6 sampai dengan ayat 8 saja. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ia berlari mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Saudara-saudaraku, itu cuplikan dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20. Roh jahat pekerjaannya adalah menyiksa, membunuh. Tetapi Yesus membebaskan, menyelamatkan. Roh jahat menyiksa, membunuh. Yesus Kristus membebaskan, menyelamatkan. Ringkas cerita dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 20 adalah sebagai berikut. Laki-laki itu 1 orang. Dia berasal dari kota atau dari daerah yang bernama Gerasa. Laki-laki itu dirasuk setan-setan. Disebut legion. Legion artinya banyak. Kalau kita mencari informasi di Google, legion bisa berjumlah 6.000, bisa berjumlah 4.000, bisa berjumlah 2.000. Bisa berjumlah 1.000 anggota pasukan setan.
Ini menurut ukuran jumlah tentara Romawi, 1 legion. Baik itu infanteri, baik itu pasukan kavaleri atau pasukan berkuda. Dan yang lebih tepat sebenarnya kalau kita lihat konteks, ada 2000 ekor babi. Dan tafsir yang tepat adalah ya 2000 atau 2000 jumlahnya bila dikaitkan dengan 2000 ekor babi. Laki-laki itu menjadi tidak waras, sakit jiwa, sakit roh, jiwa dan rohnya terganggu, tidak waras. Dia tinggal di pekuburan, dia sering menyiksa diri, memukul-mukul diri. Dan laki-laki itu tidak berpakaian. Dia telanjang. Laki-laki yang dirasuk legion itu, dirasuk roh jahat itu memiliki kekuatan yang besar. Dapat memutuskan rantai. Dan dia garang sekali. Tidak ada yang mampu menangkapnya. Kehidupannya selalu tidak tenang, galau, gelisah. Ini membuat banyak orang takut. Dan orang Gerasa itu yang disebut dengan tanda kutip legion itu mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi roh jahat atau roh-roh jahat yang ada di dalam orang Gerasa itu, dia tahu, dia kenal bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus dan tersungkur kepadanya. Mengapa dia takut? Ya karena Yesus maha kuasa. Dia takut dibuang ke dalam api neraka terlebih cepat dari jadwalnya. Itu dia takut. Itu sebabnya dia ingin masih ada di dalam dunia ini. Dan dia memohon Yesus agar dia pindah, segera memasuki babi. Jadi yang dihindar oleh roh jahat ini adalah dia tidak ingin supaya Yesus cepat-cepat menangkapnya dan masukkannya di penjara roh jahat yang disebut dengan lubang jurang maut. Dan dipenjarakan selama 1000 tahun. Oleh sebab itu dia mohon izin kepada Yesus agar Yesus mengizinkan mereka masuk atau memasuki atau merasuki babi-babi. Setelah roh-roh itu disuruh pergi, legion atau orang yang kerasukan legion itu menjadi sehat, menjadi baik, menjadi bersukacita, yang wajahnya muram dan menakutkan. Dia menjadi senyum, bergembira dan bersukacita. Ia jadi tenang, dia duduk di kaki Yesus, ia berpakaian, memakai baju yang Yesus beri. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang diberkati dan dilindungi oleh Yesus Kristus. Kita mau lihat perbandingan perbuatan roh jahat dengan perbuatan Yesus. Secara kesimpulan tadi, roh jahat itu menyiksa, membunuh. Sedangkan Yesus membebaskan, Yesus menyelamatkan. Roh jahat pada manusia, dalam hubungannya dengan manusia, dia suka membohongi manusia, menipu manusia, mengelabui manusia, membutakan mata rohani manusia. Roh menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah. Roh-roh itu merasuk manusia, menguasai manusia, menindas manusia, menjajah manusia, membelenggu manusia, menyiksa tubuh, roh, jiwa manusia. Dan lebih parah lagi adalah roh-roh itu membunuh manusia. Sebaliknya, Yesus dalam hubungan dengan manusia, Yesus memberi harapan, Yesus memberi janji-janji pengharapan, Yesus memberi terang, Yesus mencelikkan mata, Yesus mencari manusia yang sesat, Yesus memanggil yang letih lesu dan beban berat, Yesus memberi kebebasan, Yesus memberi damai sukacita, dan Yesus menyelamatkan kehidupan manusia. Yesus
mengizinkan roh jahat itu masuk babi-babi. Mengapa ya? Lalu babi-babi itu pada mati. Masalahnya kan orang yang mengusahakan atau perusahaan babi itu jadi rugi. Pertanyaannya, apakah karena babi itu haram? Aneh juga ya. Orang Yahudi memelihara babi padahal mereka tidak makan babi. Ya, walaupun babi mereka tidak makan, tetapi nampaknya dipelihara untuk diekspor, untuk dijual ke tempat lain yang memang memerlukannya. Saudara-saudara, jawabannya bukan pada haramnya babi itu sehingga Tuhan izinkan masuk, bukan. Terus di mana? Jadi bukan pada babi tekanannya, tetapi pada 4 hal penting. Ada pada 4 hal penting. Yang pertama adalah jiwa manusia perlu diselamatkan. Jiwa manusia itu lebih berharga daripada babi-babi itu. Jadi yang pertama itu jiwa manusia. Coba kita berhitung dengan harga babi sekarang. Kalau 2.000 babi, anggap saja 1 ekor babi itu ya 50 kilo lah. Ya. Dikalikan harganya sekarang 120.000 rupiah. Maka akan terjadilah ya 12 M. Jadi kalau 2.000 ekor dikali 50 kilo per ekor dikali 120.000, maka akan ada 12 miliar. Jadi yang pertama, jiwa itu melebihi 12 miliar. Maka jiwa manusia lebih berharga daripada babi-babi itu. Yang kedua, Yesus melawan setan-setan itu. Yesus fight terhadap setan-setan itu. Yang ketiga, Yesus maha kuasa. Setan-setan itu tunduk dan takut kepadanya, takluk kepadanya. Yang keempat, Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu berkuasa, Yesus mampu mengalahkan setan-setan. Anak saya tanya kepada saya, Pak, seandainya semua setan di seluruh dunia itu semuanya tidak ada yang terkecuali, kalau melawan Yesus siapa yang menang, Pak? Menurut saudara siapa yang menang? Pasti Yesus yang menang, saudara-saudara. Pasti Yesus yang menang. Pasti Yesus yang menang. Sekarang kita masuk kepada dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita. Dengan pertanyaan, bisakah roh jahat memasuki orang Kristen? Merasuk orang Kristen? Jawabnya tidak bisa. Jadi setan tidak dapat masuk. Setan tidak dapat merasuk orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena di dalam diri orang percaya itu sudah ada Roh Kudus. Kita sudah belajar Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Roh Kudus diam di situ. Roh Allah yang maha kuasa itu ada di dalam diri orang percaya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Juga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16. Jadi yang kedua, karena ada roh Allah lebih besar dan lebih berkuasa. Tidak hanya karena roh Allah ada di dalam diri manusia yang percaya kepada Yesus, tetapi roh Allah itu lebih besar. Yang ketiga, roh Allah tidak dapat tinggal bersama-sama dengan roh jahat. Nah, maka tidak boleh ada Roh Kudus lalu ada roh jahat. Tidak mungkinlah ada tempat bagi roh jahat di dalam diri
seorang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi Pak, ada juga orang Kristen yang kerasukan nampaknya. Saudara-saudaraku, jika ada orang Kristen yang dirasuk, itu bukan Kristen sejati, itu Kristen palsu, itu Kristen agamanya tanpa lahir baru, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa Roh Kudus di dalam hatinya. KTP-nya memang Kristen, dia lahir memang di dalam keluarga Kristen, tetapi dia belum membuka hatinya untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, belum menerima Roh Allah di dalam kehidupannya. Pertanyaan yang berikutnya, bisakah roh jahat menggoda? Bisakah roh jahat mempengaruhi orang Kristen? Jawabnya bisa. Jadi apakah roh jahat menggoda orang Kristen? Bisa menggoda orang Kristen? Bisa. Contohnya, dia berbisik-bisik supaya kita berbuat dosa dan berbuat macam-macam kejahatan. Dia sedang menggelitik-gelitik keinginan daging kita, keinginan mata, keinginan telinga kita, keinginan kita yang lainnya, keinginan daging. Dia memanas-manasi. Dan manusia bisa jatuh, bisa tergoda. Apalagi manusia yang tidak dekat dengan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan. Yang mengabaikan firman Tuhan. Yang mengabaikan persekutuan. Nah, itu hatinya picik dan pemahaman imannya kepada Tuhan, pemahaman, pengetahuannya tentang Alkitab tipis. Bagaimana sekarang kita membedakan sumber itu dari setan atau bukan dari setan? Kalau ada siswa yang nampaknya kerasukan setan, apakah itu betul-betul dari setan atau penyakit? Misalnya penyakit tipes, kejang-kejang, penyakit ayan misalnya. Nah, tentu saja itu bukan dari setan, tapi dari penyakit. Nah, untuk membedakannya adalah jikalau siswa itu dirasuk oleh setan, kita mengadakan pelayanan. Kita akan mendengar, memperhatikan dengan baik sambil kita berdiam diri, minta Roh Kudus menolong kita, memberi hikmat kepada kita. Kita bertanya kepadanya, siapa dia? Nah, nanti kalau dia dirasuk setan, dia akan menyebut nama orang lain. Ya, bukan namanya sendiri. Dia coba menipu. Jadi dia menipu. Lalu suaranya juga berubah. Kalau dia perempuan, dia cewek, dia akan berubah menjadi suara laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia akan berubah, mengubah suaranya menjadi suara cewek. Nah, ada juga yang suaranya sama seperti suara dia. Tes yang berikutnya, kita ajak berdoa. Kalau kita ajak berdoa, dia tidak mau, itu tanda-tandanya. Kita sebut nama Yesus. Kalau kita sebut nama Yesus, dia tidak mau, itu tandanya bahwa itu betul-betul itu dirasuk oleh setan. Karena kalau kita ajak berdoa, kita ajak atau kita menyebut nama Yesus, itu sangat anti bagi dia. Nah, bagaimana kalau itu bukan setan tetapi hanya karena penyakit? Saudara-saudara, karena penyakit pun orang yang sakit itu karena menahan rasa sakit, dia akan memiliki kekuatan melawan rasa sakit itu. Tapi bedanya adalah kalau kita ajak dia berdoa, dia mau. Kita sebut nama Yesus, dia mau. Dulu saya pelayanan di asrama PB di Singkawang. Karena anak ini mahnya kronis. Suatu hari atau satu malam dia ngigau. Dan dia kejang-kejang. Dia bilang, oh itu ada setan, oh itu ada roh, itu ada 4 katanya. 4 orang yang hitam-hitam, setan mendatanginya. Dan setan itu mengajak dia pergi, dia keluar dari asrama itu. Apa tindakan saya? Saya tidak segera langsung bahwa itu adalah setan. Saya konseling. Saya ajak mereka berdoa. Ajak mereka teman-temannya menyanyi dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi 21 jam 1 sampai jam 23 malam. Setelah itu nampaknya dia tenang.
Nampaknya berhasil. Tapi hanya selang 30 menit kemudian dia teriak-teriak lagi. Dia dilayani lagi. Nampaknya dia baik dan tenang. Kemudian 30 menit lagi. Waduh, pokoknya malam itu kami heboh, kami tidak bisa tidur. Teriak-teriak lagi. Lalu kami berdoa. Mungkin ini setan. Mulailah saya ragu-ragu. Mungkin ini setan yang mengganggunya. Lalu kami berdoa dalam nama Yesus supaya setan itu pergi. Saudaraku yang saya kasihi. Tapi setelah setan itu pergi, dia tenang. Tapi setan datang lagi. Ini saudara-saudaraku, setan datang lagi. Dia bilang, itu ada 4 tuh masih datang. Ada 4 hitam-hitam. Jadi 2 kali diusir, 2 kali dia datang. Bandel ternyata. Memang setan tidak merasuki dia karena dia sudah ada Roh Kudus, tetapi setan mempengaruhinya karena dia sakit emah dan dalam kondisi yang lemah. Nah, saya lakukan hal yang sama, berdoa, menyanyi. Lalu saya usir setan dalam nama Yesus dengan akal yang baru, ditambahkan kepada saya dengan hikmat yang baru. Saya katakan, setan, jangan kau ganggu anak ini. Anak ini milik Yesus. Ada Roh Kudus di dalamnya. Dalam nama Yesus engkau pergi, enyah daripada dia. Lalu saya tambahkan dengan kata-kata, dan jangan engkau datang lagi. Dan benar, setan tidak datang lagi. Dia bandel, tetapi perintahnya jelas. Tadi kan saya usir, setan, pergi dari anak ini. Dia pergi, tapi karena tidak ada kata jangan datang lagi. Dia datang lagi dan datang sampai 2 kali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ia taat dan pergi karena nama Yesus, dan dia tidak datang lagi karena ada kata-kata yang berkuasa dari Tuhan. Saya sebut dia atau perintahkan kepadanya dalam nama Yesus, jangan datang lagi. Mengapa sebelum ia datang, bahkan datang 2 kali? Karena tidak ada kata jangan datang lagi. Nah, bagaimana kita membedakan bukan dari setan, bukan karena sakit, tetapi ada orang yang bermain sulap? Apakah orang bermain sulap itu dari setan? Bukan semuanya dari setan, saudara-saudara. Tapi magic atau sulap itu adalah orang-orang yang sudah profesional. Mereka ada trik-trik, ada cara-cara untuk membuat semacam kamuflase. Tapi mirip ya. Supaya orang tergoda, orang terpengaruh. Jadi orang-orang magic itu suka bulak-bulak atau suka membuat hal yang bohong. Namanya aja sulap. Saudaraku yang saya kasih, berimanlah kepada Tuhan Yesus dan berimanlah kepada kuasanya. Orang Kristen tidak akan dirasuk setan. Kalau digoda, ya. Kalau diganggu, iya. Bentengilah diri saudara dengan kuasa darah Yesus. Berlindunglah dalam kekuatan kuasa darahnya. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Hidup di dalam kesalehan, kekudusan. Lawanlah iblis. Setan, iblis harus dilawan. Jangan dikasih kesempatan. Nama Yesus berkuasa. Firman Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Yesus Maha Kuasa. Usir setan-setan. Ia menjaga dan melindungi saudara dan saya. Karena kita adalah para pengikutnya. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik secara langsung ataupun lewat proses mujizat itu. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything.
Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola dengan baik potensi Anda. Jika ada orang yang menghina, mengejek, membuli, abaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, share, dan subscribe. Tidak ada paksaan di dalam hal ini. Tetapi jika saudara menjadi berkat, silakan. Dan nantikanlah seri berikutnya. Salam hormat, Pendeta Najarudin.